Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kita harus bermulazamah, menetapi ciri-cirinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, supaya keislaman dan keimanan kita semakin sempurna. Sebagian dari cirinya orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, dijelaskan Allah di dalam surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang keempat, yang berbunyi bahwa orang-orang yang Islam itu alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang menegakkan, mengerjakan sholat, wa yu'tuna zakah, dan mereka mau membayar, mau mengeluarkan zakat-zakatnya, wa hum bil akhiratum yuqinun, dan mereka terhadap negeri akhirat, terhadap kenikmatan surga dan siksaan neraka, mereka adalah orang-orang yang yakin meskipun itu belum tampak. Jadi dalam ayat ini Allah akan menjelaskan kepada kita tentang cirinya orang-orang yang Islam. Jadi Islam itu perlu tanda-tanda, tidak cukup mengatakan Islam saja. Contohnya ada orang berkata, saya ini orang yang kaya. Lah buktinya apa? Oh, buktinya saya punya harta seperti ini, baru percaya. Kalau orang cuma mengatakan saya orang kaya tapi nggak punya harta, berarti bukan kaya harta. Demikian juga banyak orang yang mengaku Islam, bahkan KTP-nya, SIM-nya, kartunya, lainnya itu beragamanya Islam, tapi mereka tidak mau untuk sholat. Ya, makanya itu tidak akan Islam. Maka yang pertama, untuk menegakkan sholat, kemarin sudah saya sampaikan, menegakkan sholat itu adalah mengerjakan sholat dengan menetapi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, bahkan fadilahnya. Apa syaratnya sholat kemarin ya? Syaratnya sholat mulai dari menghadap kiblat, menutup aurat, ya, bersuci dari hadas, ya, dan sebagainya. Termasuk nanti menetapi rukun-rukunnya, takbiratul ihram, baca Fatihah,
sujud, ruku, iktidal, tasahud dan lain sebagainya itu adalah rukun-rukun sholat. Dilakukan dengan tumaninah, kemudian dengan khusyuk dan lain sebagainya, ya. Kemudian yu'tuna zakah, kalau sholat itu adalah amal jasadiyah, kalau zakat itu amalan maliyah, hartanya yang dikeluarkan untuk zakat, untuk disucikan supaya hartanya terbebas dari hal yang tidak baik. Dan zakat itu sebagai satu ibadah seperti kita menanam, ya, kita investasi untuk akhirat, ya. Dan kemudian dengan adanya hari akhirat tentang nikmat-nikmat surga, lebih percaya nikmat surga dibandingkan dengan yang namanya uang dalam kehidupan dunia. Kemudian kalau kita pelajari dalam hadis, orang yang menunaikan sholat, membayar zakat itu selengkapnya juga dijelaskan dalam rukun Islam, ya. Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, dibangun, diciptakan Islam itu atas 5 perkara. Apa itu? Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang pantas untuk disembah, disanjung, dipuja kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah hambanya dan sekaligus adalah Rasulnya, yang diutus kepada manusia untuk menjelaskan, memberikan qudwah, teladan, memberikan bimbingan, pendidikan kepada umatnya supaya mampu dan mau menuju pada jalannya Allah. Itu yang pertama namanya apa? Syahadat. Terus syahadat itu diwujudkan dengan cara kita sholat, karena tadi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Nah, terus nyembahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk sholat. Jadi sholat adalah bentuk peribadatan, penyembahan yang paling utama. Kalau orang sudah syahadat nggak sholat bagaimana? Seperti orang beli nggak bayar. Saya beli HP-nya berapa Pak? Oh ini harganya 3 juta. Oh ya, saya beli 2. Uangnya mana? Saya beli 2. Daya uangnya mana? Saya beli 2. Daya uangnya mana? Saya beli 2. Ya, syahadat nggak sholat seperti itu. Jadi orang beli tapi nggak bayar, ya akhirnya nggak dapat barang. Pas mulai kono, aku nih kok malah saya beli 2. Dari uangnya mana? Saya beli 2 mulai kono, gitu. Nah, makanya itu yang harus kita cermati. Yang ketiga, wa ita'il zakat, dan memberikan zakat, utamanya zakat harta dan zakat fitrah yang bisa saya sampaikan. Wa hajjal baiti, dan yang keempat itu berkunjung haji di Baitullah di Mekah sana. Wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Itu namanya arkanul khamsah atau rukun Islam yang 5. Terus ada yang memberikan suatu ilustrasi. Contohnya begini, kalau ini ada benda saya pegang dengan tangan jari 5, kan kokoh, ya. Kemudian jarinya tinggal 4, tetap kokoh ini, ya. Tinggal 3 ya masih kokoh ini. Kemudian tinggal 2 ya masih kokoh. Kalau tinggal 1 lepas, ya. Berarti syahadat dan sholat itu masih kokoh. Tapi kalau syahadat nggak sholat, ya ini lepas nanti, ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji semakin kuat. Kalau belum punya uang nggak haji nggak masalah. Pas puasa sakit nggak masalah. Mau zakat harta, oh miskin kok zakat nggak masalah. Kalau nggak sholat
pas. Makanya minimal apa? Syahadat dan sholat. Minimal itu minimal. Kalau kita ibaratnya orang makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau nggak pakai susu ya 4 sehat. Nggak pakai buah mung talok tok ya nggak masalah. Ya lauk apa? Nasi, sayur, lauk. Nggak punya lauk, yang penting nek sayur. Kalau segotok, gitu. Makanya kalau bisa kita berislam tuh semakin lama semakin sempurna, supaya besok di sana di akhir itu juga akan semakin sempurna. Jadi untuk sholat monggo jangan sampai ditinggalkan, kecuali kalau kita sudah disolatkan. Nek pun disolat nih pun boten sah sholat mergo pun setu. Kemudian perintah untuk beribadah dengan ikhlas. Banyak orang yang beribadah sholat, puasa, bahkan haji, baca Quran, tapi kadang ada yang tidak ikhlas. Maka kita harus berusaha untuk mengikhlaskan, karena itu diperintahkan Allah kepada kita. Di dalam surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat yang kelima, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan kepada Ta'ala agar untuk Allah saja. Tujuannya itu untuk mencari keridhaan Allah, bukan mencari pada yang lainnya. Orang nanam padi itu tujuannya apa Bapak Ibu? Wong nandur padi tujuannya apa? Entuk pari, ala dene bar entuk pari terus juga dapat rumput, itu namanya kan tambahan. Orang beli motor itu kan tujuannya dapat motor. Terus ada pengumuman, barang siapa yang beli motor ini nanti dapat hadiah jaket dan helm. Terus ada orang datang di dealer bawa uang 15 juta. Saya beli motor 15 juta, terus setelah diserahkan jaketnya dipakai, helmnya dipakai, kemudian pulang jalan kaki. Itu kan namanya orang apa? Ada orang sholat sudah dikusuk-kusukkan, tapi yang dicari bukan ridhonya Allah, tapi dari yang lainnya, ben dilem calon morotuo atau ben mendapatkan apa. Itu kan ibaratnya orang datang di dealer beli motor, dapat jaket dan helm, terus dipakai helmnya, pakai jaketnya, pulang jalan kaki. Lah kamu tadi apa? Beli motor. Lah motornya tak tinggal di sana. Makanya sekali lagi, jangan sampai kita tidak ikhlas. Ikhlaskanlah untuk Allah, karena hanya dengan ikhlas kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik dunia sampai di akhirat. Memang yang namanya pahala itu tidak tampak secara langsung. Beda dengan nikmat dunia yang tampak secara langsung. Tetapi ada dampaknya. Saya contohkan, yang namanya Nabi Ibrahim itu pahalanya kan sangat banyak karena amalnya banyak. Ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah, dipasrahkan pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan gara-gara doanya Ibrahim. Sudah dilemparkan di api itu ditolong Allah gara-gara apa? Pahalanya banyak. Jadi pahala kita itu satu manfaatnya di dunia, satu manfaat adalah yang pertama melancarkan rezeki, yang kedua menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, yang ketiga menundukkan orang lain. Orang itu bisa ditundukkan dengan pahala. Kenapa? Karena kalau seseorang itu dekat dengan Allah, banyak amalannya,
kemudian dia dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, maka semua makhluk itu diperintah Allah untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Maka orang lain akan datang memberikan apa? Manfaat. Nggak kenal pun akan datang memberikan manfaat. Itu pahala di dunia, di surga besok, pahala kita akan dapat memasukkan kita ke dalam surga. Makanya monggo kita berfastabikul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Kita tuh harus merasa butuh terhadap pahala, jangan merasa tidak butuh. Terus wayaqimus sholat, dan menegakkan sholat, yaitu zakat dan zakat, wa dzalika dinul qayyim, dan itu adalah agama yang tegak, agama yang lurus. Jadi harus ada amal dan niat yang ikhlas. Kalau tidak ada amal, nggak akan bisa ikhlas. Ada orang dikasih tahu, Mas, bu jenengan itu kalau malam bu sholat malam, wah saya kalau diperintah orang nggak mau. Nah kenapa? Nggak ikhlas. Nah kamu itu gimana tuh? Nek ra diperintah ra mlaku, diperintah ya ra mlaku. Yang namanya ikhlas Bapak Ibu itu amalan dulu. Amalan yang tidak ikhlas terus lama-lama dijadikan ikhlas. Kalau nunggu ikhlas dulu baru beramal, nggak akan bisa ikhlas, nggak beramal kok. Gimana? Aku ikhlas. Lu mau sholat, kamu udah sholat belum? Lu kok bisa ikhlas? Lucu betul. Jadi amal itu kalau nggak ikhlas yang salah niatnya. Terus yang diperbaiki apa? Niatnya tadi. Terus kemudian kita lanjutkan makna dari menegakkan sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah menjelaskan dampak pengaruh sholat yang khusyuk. Utlu ma uqiya ilaika minal kitab. Wahai Rasulullah, bacakanlah, terangkanlah apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu dari kitab Al-Quran. Kamu dapat wahyu, kamu jelaskan pada manusia, pada umat kamu. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat sebagai bentuk pengibadatan kepada Allah Ta'ala. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang baik, yang tegak, yang khusyuk, yang tumaninah, itu ada dampaknya apa? Dampaknya adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Perbuatan keji itu perbuatan sing jember, sing jijik, itu biasanya berhubungan dengan bab masalah seksual. Nek ngomong saru, perilakunya saru itu namanya keji. Perbuatan mungkar, perbuatan yang diingkari. Jadi kalau ada orang sholat kok nek ngendikan jik misun itu berarti sholatnya durung tegak. Ketok esregau sholat ning jik senengane nyolong pitik, lah itu juga belum tegak. Kalau sudah tegak sholatnya, sholat itu mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu merupakan bentuk zikir, ingat kepada yang paling besar, yang paling sempurna. Nah kemudian yang namanya zikir itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Katakanlah bahwa zikir kepada Allah akan dapat menenteramkan hati. Ada orang nggak punya uang, hatinya sedih, terus emot dumateng Allah. Apa yang diingat? Allah yang maha pemberi rezeki. Dungo, ya Allah yang paling rezeki sing halal thayyibah. Sudah 3 kali nggak dikabul, berarti rezekiku dudu duit. Rezeki adalah kesabaran. Terus dia tentrem dengan kesabaran tadi. Ingat lagi, orang tuh kadang-kadang memang
rezekinya diberi kesabaran. Kalau diberi harta yang banyak, besok tanggung jawabnya semakin banyak. Maka saya alhamdulillah diberi rezeki yang sedikit, maka hatinya akan tenang. Atau yang lainnya, dicela, dicaci, dimaki-maki orang, sak desa ngrubung kabeh, unek-uneke kabeh. Hatinya sedih, terus ingat kepada Allah, idfa billati ahsan, balaslah apa yang dilakukan orang kepada dengan yang lebih baik. Wis ojo mbok bales karo dengan celaan. Maafkanlah, maafkan. Wangen kuwi. Udah uneke ngantek amek kurang golek kok memaafkan, aneh. Tapi dikatakan itu lebih utama. Dia buka hatinya kemudian alhamdulillah wis kabeh tak maafi. Artinya jadi apa? Ringan. Makanya memang zikr itu nanti tidak cuma membaca kalimat thayyibah tapi memahami tanda-tanda keadaan juga begitu. Dikasih sakit sudah 30 tahun nggak sembuh-sembuh, terus teringat, oh Allah itu kalau cinta pada hambanya, salah satu bentuk cintanya itu diberi musibah. Loh kok bisa begitu? Karena musibah itu akan menghapuskan dosa. Napa bedone sapu tangan kalih keset? Napa bedone? Sapu tangan pun nek tiba reget diresiki. Gitu. Nek keset ora tiba ditibake daida. Gitu. Orang beriman seperti sapu tangan. Kalau ada kotoran dibersihkan Allah Ta'ala gitu. Maka ketika sakit kemudian jadi longgar hatinya, Jadi makanya kembali itu adalah zikir yang paling sempurna adalah sholat. Kemudian sholat sebagai pembatas antara yang iman dengan yang kafir. Nabi bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya di antara seseorang dan di antara kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Maksudnya kalau ada orang kemudian tidak sholat itu namanya orang kafir. Nggak sholat berarti orang musyrik. Meskipun nanti juga ada beda pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak sholat kenapa? Oh jane dia ini ya jane sok-sok ya sholat, ya cuma dia itu sok-sok kena penyakit malesia terus nggak sholat. Oh kalau seperti itu ketika mati masih disolatkan. Tapi kalau kenapa nggak sholat? Karena memang dia tidak mau sholat, lah sholat-sholatan, sholat atau opo-opo. Nah, maka orang seperti itu ketika mati nggak usah disolatkan. Gitu. Panjenengan habis nyembelih kambing disate terus panjenengan maunya menghormat pada tetangga dicaosi sate kambing sak tengklenge sisa ning tangganganku ternyata wong sing terkena penyakit darah tinggi. Nah berarti kan itu kan mencelakakan dirinya. Lah kalau belum sholat tak sholat kayak nak mencelakakan pada dirinya. Makanya nggak usah disolatkan bagi yang memang mereka tidak mau sholat, tapi kalau malas masih disolatkan. Kemudian sholat itu perlu kita pentingkan karena sholat itu adalah termasuk amal pertama yang dihisab dan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah min as-shalah. Sesungguhnya permulaan apa yang besok akan dihitung oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah dari sholatnya.
Fa'in solukan fakot aflaka wa anjaga. Maka ketika sholatnya baik, oh ini orangnya sholatnya sregep berjamaah, ya, sholatnya juga khusyuk, tumakninah, enggak tergesa-gesa. Oh ini masih ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya, sholat malamnya, sholat duhanya, udah bagus semuanya. Maka dia sungguh aflaka wa anjaga, beruntung dan selamat dari neraka. Wis rampung sing lane enggak usah dihitung. Fa'in fasadat, maka yang kedua, jika sholatnya rusak. Rusaknya apa? Mulai dari waktunya. Lah subuh kok jam tengah 7, ya, ngasarnya jam setengah 6 sore, atau sholatnya itu nutul manuk seperti Nabi katakan, ya, nurunlah saking cepatnya gerakannya itu, ya, atau dia sholatnya itu berling nek kober kalian nek eling, ya, maka namanya sholat yang fasad. Faqad khoba wa khosira, maka sungguh celaka dan rugi. Jadi kalau orang tuh sholatnya jelek, dia akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Fa inna intaqasa min faridotihi, maka seandainya dia dari sholat fardunya, sholat wajibnya ada kekurangan, kemudian dilihat pada sholat tatawunya, sholat apa? Sunnahnya. Oh ini kadang-kadang ya subuhnya sok terlambat, tapi dia punya sholat duha, dia punya sholat malam, dia punya sholat ba'diyah qobliyah, maka ditambahkan di situ, kemudian jadi sempurna, kemudian masuk surga. Lah kalau wajibnya tidak sempurna, nggak punya sunat, ya, kemudian akan dihitung dengan sebenar-benar penghitungan. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira kita selesai ini, kira-kira sholat wajib kita kira-kira sudah sempurna apa belum? Kalau kira-kira dini itu kira-kira nilainya berapa? 90 atau 30? Ya, gitu. Nah, makanya kita harus memperbaiki sholat kita, ya. Maka kita usahakan di masjid kita sholatnya semakin lama semakin disempurnakan, waktunya, softnya monggo diperbaiki, dirapatkan, diluruskan, ya. Kemudian kemarin kita bahas pakaiannya, monggo nanti diusahakan yang lebih memberikan suasana yang khusyuk dan lain sebagainya, ya. Kemudian Abu Bakar ini bab masalah zakat. Orang itu kalau sudah menunaikan sholat dan dia dalam keadaan orang yang berpunya dan sudah sampai pada nisabnya, maka wajib untuk zakat. Pada zaman Abu Bakar jadi khalifah, ada orang yang dia sholat tapi nggak mau mengeluarkan zakat, maka kemudian diperangi, gitu. Itu menandakan bahwa orang yang tidak mau membayar zakat itu termasuk bagian dari kekafiran yang harus diperangi, ya. Makanya kepada kita semua termasuk saya, kalau sudah pada nisabnya monggo untuk dikeluarkan zakatnya. Berkata Abu Bakar, wallahi, demi Allah, lauqatilanna, sungguh benar-benar aku akan memerangi man faraqo, orang yang memisahkan baina sholati wa zakah, di antara sholat dan zakat. Fa inna zakata hakul mali, karena sesungguhnya zakat adalah haknya harta yang tidak dikeluarkan zakatnya berarti harta yang kotor. Panjenengan pernah lihat orang beli durian? Pernah. Terus orang beli durian itu yang dimakan duriannya apa sak pongginya apa sak kulitnya? Duriannya saja. Kalau ada orang beli durian tidak sak ponggi ini, sak kulitnya berarti wong nopo?
wong apa? Wong geragas. Jadi orang yang nggak mau mengeluarkan zakat, orang yang geragas itu bagiannya ya dipangan. Kudune dibuang di tempat sampah kok ya dipangan. Dahar gedang sakulite, mangan jeruk ya sakulite bareng malah. Berarti kan dirembuk. Ini untuk ibarat saja menunjukkan bahwa orang yang enggak mau mengeluarkan zakat itu adalah orang-orang yang dirembuk. Wallahi demi Allah, lamanu ini seandainya dia mencegahku ikol satu ikol itu yang biasa gunakan untuk apa? Mengikat kepala. Ini kalau lihat orang Arab kan pakai apa? Pakai sorbannya kan terus diikat. Dan nanti kalau pas dia naik onta kemudian turun, ikolnya digunakan untuk mengikat ontanya di kakinya ini sehingga nggak bisa diri. Kalau kita punya motor sendeke kemudian dikunci selesai. Lah nek onto munculnya beribu, munculnya di kakinya ini diikol, sehingga nggak bisa berdiri gitu. Nah seandainya dulu dia zakat dengan seharga ikol tali, terus kemudian dia sekarang tidak membayar sebesar tadi, tetap akan diperangi. Jadi zakat itu pada zaman awal ditegakkan, dan orang yang berzakat akan menjadikan kebaikan semuanya. Apa kebaikannya? Contohnya begini, kalau ada orang yang zakat, maka zakatnya diberikan kepada yang berhak, fakir, miskin dan sebagainya. Maka yang fakir, yang miskin mendapatkan kucuran dana untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan yang kaya hartanya akan diganti Allah dan diberi keberkahan. Itu kalau zakat. Kalau nggak zakat, sing kaya tambah kaya, ini orang berkah. Akhirnya apa? Hartanya banyak tapi hatinya miskin. Sementara sing miskin itu tidak dapat kucuran dana dari kaya, akhirnya apa? Timbul namanya hasad, dengki. Itu namanya dampak-dampak negatif kalau orang tidak mau zakat. Makanya monggo kita semuanya usahakan untuk bisa membayar zakat dari barang yang kita miliki. Kemudian kita lanjutkan saja perintah untuk mengambil zakat. Khudh min amwalim shadaqatan. Sebagai pemerintah yang mempunyai wewenang, diperintahkan untuk mengambil zakat dari para rakyatnya yang sudah memenuhi syaratnya sebagai shadaqatan tutahhiruhum, yang fungsinya untuk mensucikan harta-harta mereka, lalu zakihim, dan juga mensucikan pada diri mereka. Terus setelah diambil zakatnya, terus didoakan, Jadi yang mengambil zakat itu mendoakan Allahumma sholli ala sinten namanya, Allahumma sholli ala Pak Ali, Pak Abu dan sebagainya. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu kepada orang yang sudah bayar zakat akan menimbulkan ketenangan pada hati mereka. Makanya yang kita harus cermati, zakat itu harus kita bayarkan dan kita akan mendapatkan doa dari orang yang memungut zakat. Lalu kemudian yang berikutnya terakhir, pentingnya kita ini untuk meyakini dengan adanya akhirat, bahwa akhirat itu ada. Di antara kejadian yang terjadi pada hari kiamat adalah adanya hisab. Di ketika hisab maka ada ketentuan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia beramal kebaikan meskipun satu biji dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Ayat ngeten iki nek diwaca gampang,
dirungokne gampang, dipraktekne rungkano iso. Contoh mawon. Kalau ada kotoran di masjid lah, ya, itu termasuk kan amal, ya, amal kebaikan. Mateni lampu masjid, mateni kipas angin, mateni keran air yang sedang nggak kepakai, itu kan suatu kebaikan. Nah makanya monggo kita semua termasuk saya pedulilah kepada masjid ini, utamanya hal-hal yang mubadir. Saya kalau pas masuk jam 3 ini kadang-kadang mulut kabeh, kemudian saya pateni cuma satu namanya panjeran kok papat kabeh mulut, termasuk yang di luar tadi, ya. Makanya monggo kita harus peduli dengan amal-amal yang wajib, ya. Dan semoga dengan semuanya kita bisa melazimi cirinya orang-orang yang beriman, sehingga kita menjadi orang beriman yang lebih sempurna. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, karena ada yang lainnya kita akhiri. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.